Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi dalam bentuk video ini, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Suprihantosa selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Berikatan Islam. Nah, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Hak Kekayaan Intelektual. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Nur Aima dengan NIM 22402066 dan teman saya Simarindiani dengan NIM 22402065. Nah, langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama yaitu tentang hak kekayaan intelektual. Nah, pengertiannya yaitu hak kekayaan intelektual ini merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seseorang pencipta ataupun penemu atau suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. Nah, hak kekayaan intelektual ini dapat dianggap sebagai aset yang bernilai. Hal ini dikarenakan karya-karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya menjadikan berharga dan bernilai. Nah, manfaat ekonomis yang dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat memunculkan konsep properti terhadap karya-karya intelektual tersebut. Nah, bagi dunia usaha, karya-karya tersebut dapat disebut sebagai aset perusahaan. Masuki pembahasan yang kedua yaitu mengenai cabang dalam hak kekayaan intelektual. Dirjen HKI secara umum itu membagi pembagian hak kekayaan intelektual dalam dua kategori, yaitu yang pertama hak cipta dan hak kekayaan industri. Nah, pengertiannya sendiri yaitu hak cipta merupakan cabang HKI yang melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Nah, hak cipta ini sendiri merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu hak kekayaan industri. Nah, dalam hak kekayaan industri ini ada beberapa subbab yang meliputinya. Yang pertama yaitu paten. Nah, dalam bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya disebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, yang kedua yaitu merek. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda untuk digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Selanjutnya itu desain industri. Nah, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri ini adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, ataupun gabungan daripada yang berbentuk 3 dimensi atau bentuk dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk. Yang keempat, yaitu desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif. Selanjutnya yaitu rahasia dagang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang ini adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Yang terakhir yaitu varietas tanaman. Nah, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman ini adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman tersebut, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotype atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dari satu jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Selanjutnya yaitu teori pembenaran HKI. Nah, teori pembenaran HKI terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu reward theory. Teori reward menjelaskan bahwa pencipta atau penemu akan diberikan reward atau penghargaan atas usaha yang telah dilakukan. Penghargaan tersebut bisa dalam bentuk pengakuan terhadap hasil karya intelektual. Yang kedua yaitu recovery theory. Teori recovery menjelaskan bahwa penemu atau pencipta yang sudah mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang sudah dihasilkannya. Nah, jadi pencipta membutuhkan penggantian atas usaha yang sudah dilakukannya, yaitu dalam bentuk hasil penemuan yang bermanfaat untuk publik. Nah, yang ketiga yaitu inventive theory. Teori inventive menjelaskan bahwa untuk mengembangkan kreativitas penemuan atau hasil karya intelektual seseorang, maka diperlukan sebuah insentif
yang dapat memberikan motivasi sehingga kegiatan penelitian dapat berkelanjut dan memberikan kemanfaatan. Nah, yang keempat yaitu risk theory. Teori risk menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan karya selalu mengandung resiko. HKI adalah hasil penelitian yang mengandung resiko sebagai upaya untuk menemukan atau memperbaikinya dalam proses penelitian. Suatu hal yang wajar jika perlindungan diberikan terhadap kegiatan yang mengandung resiko tersebut. Dan yang terakhir yaitu economic growth simulate theory. Dasar dari teori ini adalah bahwa hak milik intelektual merupakan suatu alat pembangunan ekonomi. Sistem perlindungan HKI yang efektif akan memberikan simulat atau rangsangan dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Selanjutnya yaitu manfaat HKI. Secara umum, ada beberapa manfaat yang diperoleh dari suatu sistem HKI. Yang pertama yaitu HKI dapat meningkatkan pertumbuhan perdagangan dan investasi sebuah negara. Dan yang kedua, HKI dapat mengembangkan dan meningkatkan teknologi. Yang ketiga, HKI mampu mendorong perusahaan dapat bersaing secara global. Yang keempat, HKI dapat membantu meningkatkan inovasi inventoran secara efektif. Yang kelima, HKI dapat mengembangkan sosial budaya masyarakat. Dan yang terakhir, HKI dapat menjaga reputasi perusahaan di dunia internasional untuk kepentingan ekspor. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.